Allah, siang hari ini kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah yang berbicara tentang kisahnya Nabi Syuaib alaihi salam, dengan harapan kita mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah dalam kehidupan kita. Karena dikatakan al-hayatu wa qissah, kehidupan ini adalah peristiwa, adalah cerita. Untuk itu yang terbanyak isi Al-Quran adalah cerita, adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin peristiwa masa lalu adalah sebuah hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Namun intinya adalah ibratul liulil albab. Kita ingin mendapatkan ibrah, pelajaran dari kisah-kisah, apalagi kisahnya manusia paling mulia sepanjang zaman, nabi-nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Syuaib tinggal di kota Madian yang sekarang letaknya adalah di kawasan Yordania. Masyarakatnya gemar melakukan berbagai kemaksiatan. Wabil khusus ada kemaksiatan yang selalu mereka jalankan: merompak, merampas harta kafilah dagang. Kita tahu masyarakat Arab adalah memang masyarakat pedagang. Dari satu negeri ke negeri yang lain mereka membawa dagangannya dan berkafilah-kafilah. Itulah yang disasar oleh masyarakat Madian, sampai mereka selalu berusaha untuk menghalangi perdagangan mereka. Jika tidak, mereka akan mengambil harta atau dagangan para kafilah dagang, termasuk dari masyarakat Mekah, masyarakat Madinah saat itu sebelum Nabi SAW diutus. Yang menarik adalah ada ungkapan al-aikah. Di samping mereka disebut wa ila Madian, negeri Madian, mereka juga diabadikan oleh Allah sebagai ashabul aikah. Wa in kana ashabul aikati la zalimin. Kenapa disebut ashabul aikah? Karena ada pohon yang sangat lebat, usianya usia beribu-ribu tahun. Pohon itulah yang dijadikan sesembahan kaum yang bernama Madian, sehingga mereka disebut ashabul aikah, pemilik dari pohon lebat yang notabene harusnya pohon itu adalah untuk kegunaan kehidupan saja, namun mereka malah menjadikannya sesembahan. Sampai Allah sebutkan para penyembah aikah itu adalah orang-orang yang zalim, karena zalim paling tinggi adalah inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik besar adalah kezaliman yang paling besar. Mereka pula bermuamalah buruk dengan manusia, khususnya adalah dikenal mereka para pedagang juga. Namun saat mereka berdagang, berjual beli, biasa mengurangi timbangan, menipu dan lain sebagainya. Mungkin kita juga membaca wailul lil mutaffifin. Saat itu sudah berakhir masa Madian, tapi di masa Nabi di Madinah masih ada yang berperilaku seperti perilakunya kaum Madian. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan istilah dengan al-mutaffifin. Kalau dulu belum disebut al-mutaffifin oleh Allah, meskipun mereka melakukan hal yang sama. Karena itu terus menerus dilakukan sampai di masa Nabi Muhammad, sampai di Madinah, barulah Allah sebutkan dengan ungkapan yang sangat agung, wailul lil mutaffifin. Karena sudah bergenerasi, karena sudah biasa itu dilakukan dari mulai Madian, dari mulai kaumnya Nabi Syuaib hingga kaumnya umatnya Nabi Muhammad SAW, maka perlu dipertegas oleh Allah wailul lil mutaffifin. Itu alasan para ulama kenapa dahulu tidak disebut al-mutaffifin. Mereka disebut adalah orang-orang yang mengurai timbangan dan takaran saja. Namun ketika sudah masuk di masa Madinah tentu berbeda, karena sudah melalui berbagai nabi, sudah melalui berbagai utusan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan terakhir yang Allah utus. Kisah Nabi Syuaib dan kaumnya hanya ditemukan di dua surat, yaitu Al-A'raf dan surat Hud. Sebagai seorang nabi, tugas utamanya adalah berusaha menyadarkan. Ada dua tadi
perilaku keji mereka, merampas dan merompak. Kemudian kalau dagang mereka mengurangi timbangan dan takaran. Hak orang lain mereka tidak penuhi, tapi hak diri mereka ingin dipenuhi lebih besar. Maka saat itulah Allah mengingatkan, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Ke negeri Madian ini kami utus saudara mereka. Kenapa saudara mereka akhahum? Karena Nabi Syu'aib juga berasal dari suku Madian, dari kabilah Madian. Dan alhamdulillah itulah kehendak Allah, semua nabi pasti berasal dari kaumnya. Wa ila adin akhahum huda. Kepada bangsa Ad saudara mereka Hud. Wa ila samuda akhahum soliha. Kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Soleh alaihi salam. Termasuk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berbangsa Arab, maka mereka adalah keluarga, saudara, bahkan handai tolannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Syu'aib menyadarkan kaumnya untuk hanya menyembah Allah. Kemudian yang inti adalah fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasya asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau ubudullah banyak kita temukan di ayat-ayat Al-Quran. Dan pasti semua nabi apa yang disampaikan oleh kaumnya ubudullah itu berulang beribu-ribu kali di dalam Al-Quran. Tetapi khusus untuk kaum Madian, Nabi Syu'aib memahami karena beliau berasal dari mereka. Beliau setiap hari menyaksikan perilaku mereka. Maka tiga yang diingatkan oleh Nabi Syu'aib alaihissalam, sempurnakan takaran dan timbangan, jangan kamu kurangi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Apa kerusakannya? Dikatakan oleh para ulama tafsir, mereka merompak, merampas harta-harta milik para kabilah dagang. Itu termasuk al-fasadu fil ardi, melakukan kerusakan. Biasanya kerusakan di dalam Al-Quran difahami oleh mayoritas adalah kerusakan yang bersifat fisik. Mungkin sekarang disebut dengan vandalisme, merusak kepemilikan umum. Namun kalau dahulu merusak dilihat dari perilaku buruk mereka. Kerusakan yang dilakukan oleh kaum Madian adalah mengurangi timbangan sekaligus merompak harta-harta para kafilah dagang. Itulah kata al-fasad, memang amat sangat luas pemaknaannya tergantung keadaan masyarakat tersebut. Kaum Madian tidak menghiraukan ajakan Nabi Syu'aib untuk menyembah Allah, tidak berlaku curang. Bahkan mereka membantah perkataan utusan Allah Nabi Syu'aib. Di surat Hud 87 mereka katakan, ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Engkau itu sholat. Apakah karena engkau sholat, lantas engkau menyuruh kami meninggalkan al-aikah tadi, pohon yang lebat untuk disembah. Demikian juga dengan sholatmu, engkau melarang kami untuk berbuat sekehendak kami terhadap harta kami. Kan ini urusan harta kami. Kami ingin dapat harta yang banyak. Engkau tidak perlu campur tangan bagaimana kami mendapatkan harta itu. Termasuk tadi merompak, merampas atau mengurangi hak orang lain. Karenanya Nabi Syu'aib mengingatkan, namun balasan mereka adalah, oh karena kamu sholat, akhirnya kamu melarang kami. Padahal itulah hakikatnya. Sholat itu tentu kita baca misalnya di surat Al-Ankabut 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Memang benar, sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka Nabi Syu'aib mempraktikkan itu. Namun apa kata kaumnya? Malah dikatakan, oh karena sholat engkau jadi begini. Sesungguhnya itulah hakikat dari sholat. Karena kami sholat, kami berusaha baik. Karena kami sholat, kami berusaha menghindari perbuatan buruk. Itu yang diungkapkan oleh Nabi Syu'aib saat kaumnya mengatakan itu. Jadi menjadikan sholat itu adalah hanya sekedar rutinitas, tidak berdampak dalam kehidupan. Udahlah sholat ya sholat. Tapi merampas ya merampas, mungkin maksudnya begitu. Ya udahlah, sholat si sholat, tapi biarkan kami
mencari harta sesuai dengan keinginan kami, tidak perlu ada aturan, larangan-larangan yang menyebabkan kami tidak mendapatkan harta yang lebih banyak. Itulah jawaban kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Tentu masanya bukan tiba-tiba langsung ayat ini diturunkan. Sudah sekian lama Nabi Syuaib mengajak, ada yang mengatakan sampai 20 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun. Jadi waktunya sudah sangat panjang. Karenanya ada akhirnya, ada masanya beliau mengajak kaumnya. Terakhir beliau sampaikan, hai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku punya bukti bahwa sesungguhnya kita semuanya hanya dikarunia rizki oleh Allah. Karenanya yang patut kita lakukan adalah menyembah Allah, sang pemberi rizki. Atau aku tidak berkehendak menyalahi kamu, atau kamu tidak mau mengikutiku. Namun aku tidak bermaksud, melainkan ingin aku melakukan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dalam tanda kutip Nabi Syuaib akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi beliau masih beradu argumentasi. Maka Nabi Syuaib dikenal oleh para ulama sebagai khatibul anbiya, ahli pidato dari kalangan para nabi. Argumentasinya itu bagus. Tadi beberapa dialog-dialognya memang bahasa-bahasa yang sangat indah. Sehingga beliau dikenal oleh masyarakatnya memang pandai berhujah atau berargumentasi. Tapi hujah dan argumentasinya dalam rangka Nabi Syuaib ingin mengajak kaumnya mendapatkan karunia yang lebih besar, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kisahnya surat Hud 89-90, Nabi Syuaib mengkhawatirkan mereka akan mendapatkan azab Allah, maka masih mengajak supaya kembali kepada Allah. Wahai kaumku, janganlah karena kita bertentangan, berbeda pendapat, berbeda keadaan, kamu menjadi jahat. Kenapa? Karena khawatir yang kamu lakukan nanti ditimpa oleh Allah seperti yang pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, dan kaum Nabi Lut yang notabene jarak kita dengan Nabi Lut itu tidak terlalu jauh. Mungkin kalau dengan Nabi Nuh kan sudah beribu-ribu tahun. Dengan Nabi Hud mungkin agak jauh. Nah, Madian atau Nabi Syuaib dengan Nabi Lut tidak berjarak jauh. Maka diingatkan oleh Nabi Syuaib, dulu kalian pernah diceritakan kaum Nabi Nuh. Iya, mereka tahu. Pernah diceritakan kaum Nabi Hud. Iya, akhirnya bagaimana? Nabi Soleh pun sama. Dan yang terdekat dengan kita adalah kaum Nabi Lut. Kami tidak mau kalian mendapatkan seperti yang pernah didapatkan oleh kaum-kaum tersebut. Kan sama aja. Meskipun perbedaan dosanya tentu adalah perbedaan yang bersifat kadarnya, bersifat jenisnya. Tapi sama saja, berbuat dosa itu hakikatnya adalah tidak mengikuti tuntunan Allah dan Nabi yang diutusnya. Sepakat Nabi Syuaib mengatakan itu sebagaimana para nabi sebelumnya dan mengingatkan. Terakhirnya beliau katakan masih ada kesempatan. Istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih. Masih ada kesempatan, kalian mohon ampun, kalian bertobat, Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan demikian sudah selesai dalam tanda kutip. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, itu terakhirnya istaghfiru rabbakum. Nabi Nuh pun sama kan, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Nabi Hud pun sama, istaghfiru rabbakum. Ini kalian sudah melakukan perbuatan dosa kepada Allah dan kepada sesama manusia. Tidak ada kata lain agar kalian selamat, kalian istighfar, bertobat, memohon ampun. Sayang mereka tidak mengindahkan dan tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Kata para ulama tafsir, sekiranya atas dosa-dosa masa lalu itu mereka bertobat, beristighfar, tidak terjadi seperti pada kaum-kaum sebelumnya. Tapi mereka pun sama, tidak mau menyesal, tidak mau bertobat, tidak mau memohon ampun. Maka menurut ahli tafsir, Nabi Syuaib saat itu banyak menangis karena beliau mengingat bagaimana keadaan kaumnya. Beliau tidak mau nasib kaumnya. Kan kaumnya adalah keluarganya, kaumnya adalah saudaranya kata Allah.
kaumnya adalah berasal dari sanak familinya, memang kabilahnya sendiri. Beliau juga lahir dari kabilah itu. Berarti keluarganya juga keluarga Madyan. Beliau menangis memikirkan itu siang dan malam, mengajaknya meninggalkan kebiasaan yang buruk, namun tidak ada sambutan. Terakhir mereka malah akan mengusir Nabi Syuaib dan keluarganya yang beriman dari negeri Madyan. Saat itulah sudah selesai, ikhtiar sudah maksimal, beliau pun sudah memohon kepada Allah, dan akhirnya Nabi Syuaib berdoa, dan sesuai dengan ketetapan Allah turunlah azab Allah kepada mereka seperti yang pernah terjadi pada kaum Nuh, Hud, Soleh, kemudian Nabi Lut alaihimussalam, dan terlebih dahulu sebagaimana juga Nabi sebelumnya. Ya, kalau diceritakan memang demikian. Sebelum azab itu diturunkan, selalu Allah perintahkan nabinya dan yang beriman untuk segera meninggalkan kampung tersebut. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak diperintahkan untuk keluar untuk diazab kaumnya. Kalau kita gunakan logika, harusnya Nabi Muhammad ketika keluar dari Mekah, Mekah itu dibinasakan oleh Allah. Tapi enggak, kan nabinya keluar. Kan sahabat-sahabat yang ikut juga keluar, tapi Mekah tetap dijadikan tempat yang sangat mulia, tidak diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembedanya adalah Nabi Muhammad adalah nabi yang khusus, beliau memiliki doa-doa yang disimpan. Salah satunya adalah doa yang disimpan, kata Nabi SAW, doa untuk umatnya yang dibedakan atas umat-umat sebelumnya. Jadi kalau nabinya keluar, itu ada masalah. Jangan sampai nabi itu keluar. Nabi Syuaib keluar, masalah. Nabi Nuh keluar, masalah. Nabi Hud keluar, masalah. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Alasannya mudah kata para ulama, karena memang ya kalau umat Nabi Muhammad diselesaikan di Mekah, enggak ada lagi umat Nabi Muhammad. Di Madinah berbuat jahat diselesaikan, ya enggak ada lagi. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, maka diperlakukan berbeda oleh Allah antara nabi-nabi sebelumnya dengan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Allah abadikan bagaimana doanya Nabi Syuaib untuk kaumnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengada-ngadakan kebohongan yang benar terhadap Allah, yaitu kaumnya. Dan kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepas kami darinya. Maka tidak patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah menghendaki. Mereka beralasan bahwa tidak beriman itu karena Allah tidak berkehendak. Mereka mempermainkan kehendak Allah. Ya, kalau Allah berkehendak kami itu akan beriman. Tapi Allah tidak berkehendak bahwa kami itu beriman. Berarti tidak berimannya kami bukan karena kami, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Allah, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Allah Maha mengetahui segalanya, meliputi segalanya. Akhirnya Nabi Syuaib berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil. Engkau pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Nabi Syuaib tidak mengatakan turunkan azab untuk mereka, tapi Nabi Syuaib dengan bahasa agungnya, sudah ya Allah, sekarang kami serahkan kepadamu, silakan engkau yang memberikan keputusan. Karena keputusanmu pasti keputusan yang sangat baik. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nabi Syuaib tidak mengatakan azibhum misalnya, atau turunkan anzil alaihimul masoib wal azab, tidak. Tapi Nabi Syuaib mengembalikan kepada Allah, yaitu Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Allah yang Maha tahu, maka Allah lah yang paling layak untuk membalas segala perbuatan mereka. Dari doa yang sangat agung itu difahami ada 4 hal. Pertama, berdoa atas kaumnya itu sebagai perhatian dan cinta Nabi Syuaib. Jadi kalau orang mendoakan orang lain itu tanda dia cinta, tanda dia perhatian. Kalau tidak pernah mendoakan berarti tidak ada perhatian. Kita mendoakan orang tua, sahabat, teman dan siapapun, itu tanda kita punya perhatian. Yang kedua, doanya adalah iftah, Rabbana ftah. Arti iftah itu bisa artinya bukakanlah hati mereka atau berikan keputusan. Kalau iftah artinya bukakan hati,
maka masih ada peluang mereka beriman. Tapi kalau bukakan hati tidak juga, maka sudah, berikan keputusan yang terbaik. Maka Nabi Syuaib menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Memang ada nabi yang menyerahkan sepenuhnya, tapi ada nabi yang berdoa untuk keburukan kaumnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Masing-masing nabi punya doa yang berbeda karena keadaan berbeda. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad doanya, ini mereka belum tahu ya Allah. Kalau mereka tahu, mereka insya Allah tidak akan melakukan itu kepadaku. Banyak doa-doa nabi yang lain. Nabi Syuaib pun punya karakteristik doanya. Doanya seperti itu. Dan beliau panjatkan itu bukan di tengah-tengah perjalanan dakwah beliau. Di tengah-tengah perjalanan beliau mengajak kaumnya. Tapi berada di akhir usaha. Usahanya sudah. Argumentasi sudah. Mengajak sudah. Dan semuanya sudah. Terakhir beliau serahkan dengan doa kepada Allah. Dan beliau menyebut di akhir doanya sifat Allah, yaitu wa anta khairul fatihin. Kalau Nabi Ayub yang sudah kita bahas pada bulan lalu, doanya wa anta arhamur. Selalu itu. Jadi Nabi di ujung dari doanya selalu mengagungkan salah satu dari sifat Allah. Karena permohonannya, iftah, bukakan hati mereka. Iftah, berikan keputusan. Maka Nabi Syuaib mengatakan, engkau sebaik-baik yang membuka hati, engkau sebaik-baik yang memberikan keputusan. Kembali lagi, semua keputusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang terjadi adalah 3 ayat kepada kaum Nabi Syuaib, kaum Madyan. Yaitu tatkala azab itu datang, kami selamatkan dulu Syuaib dan orang-orang yang beriman dengan rahmat Allah, sedangkan mereka yang masih ingkar kepada Allah dibinasakan dengan satu suara yang mengguntur. Dikatakan suaranya betul-betul suara yang sangat keras. Tidak ada yang tahu, tiba-tiba ada terdengar dentuman suara yang sangat keras. Bayangkan, dengan satu dentuman saja semuanya bergelimpangan. Itu suara berapa itu? Kadar suaranya. Berarti suara yang sangat dahsyat, namanya as-soyhah. As-soyhah itu bisa teriakan, bisa suara yang sangat keras. Satu kali saja sudah selesai kaumnya negeri Madyan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka mati bergelimpangan di rumahnya masing-masing. Mungkin kalau sekarang banyak yang melihat gitu ya, kok orang di rumah meninggal semua, ada apa? Oleh satu teriakan. Ayat pertama itu. Kemudian setelah itu, sebagaimana tadi disampaikan, Allah kirimkan cuaca yang sangat panas, yang membuat tanaman kering, sumur kering, hewan juga sudah habis. Maka orang mencari kesejukan. Maka ada awan hitam yang mereka anggap itu tanda akan turun hujan sebagai rahmat. Mereka berkumpul di bawah awan itu. Tapi ternyata ada bunga api yang membakar, api yang bergejolak, semuanya terbakar. Bumi digoncangkan oleh Allah dengan dahsyat. Setelah itu suara mengguntur mencabut nyawa mereka. Maka ada 3 tahapan. Tahapan pertama dikeringkan dulu oleh Allah. Tidak turun hujan. Sehingga semua perbekalan habis. Tanaman semuanya mati. Hewan pun satu persatu juga tidak bisa memberikan manfaat. Setelah itu maka mereka melihat ada awan. Dikira awan itu adalah tanda turun hujan sebagai rahmat. Tapi dari balik awan turun api yang membakar. Setelah itu barulah ada dentuman suara yang menggentur. Akhirnya tidak ada yang utuh dari jasad-jasad mereka. Kemudian ada lagi bahwa gempa terjadi pada mereka. Ayat kedua berarti setelah terjadi teriakan ada gempa pula. Yang ketiga malah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sama dengan tadi bergelimpangan. Yang terakhir Asy-Syu'ara 189, mereka itu ditimpa azab, bentuknya adalah awan yang sangat gelap. Itulah 3 ayat yang mengisyaratkan kesudahan dari negeri Madyan, kaumnya Nabi Syuaib. Padahal Nabi Syuaib adalah bagian dari mereka, tentu keluarga mereka, tentu saudara mereka, sanak famili dan kerabat mereka. Namun yang dilihat oleh Allah tidak ada hubungan keturunan, tidak ada hubungan pertemanan kalau salah satu atau sekian banyak orangnya tidak mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan nabinya. Tetapi penting untuk difahami,
Kenapa Allah selalu menyebutkan akhahum akhahum? Untuk mengingat bahwa para nabi itu betul-betul sudah sungguh-sungguh untuk mengajak dan menyampaikan, hasil akhir kembali diserahkan. Bahkan kalau Nabi Nuh ada putranya sendiri, Nabi Nuh ada istrinya, Nabi Lut ada istrinya yang tidak mau ikut. Itulah hubungan yang ada dalam kehidupan dunia, adalah hubungan yang bersifat sosial. Namun jika ada hal-hal yang bertentangan dengan ridha Allah, maka meskipun ada hubungan keluarga, hubungan keturunan, hubungan nasab, jika Allah berkehendak maka tidak lagi ada hubungan itu berlangsung. Namun Allah tetapkan kalau hubungan nasab, hubungan teman, hubungan keluarga, hubungan persaudaraan itu atas dasar takwa, maka dikekalkan pula hingga ke dalam surga Allah. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Az-Zukhruf 67. Sebaliknya kata Allah, kalau pertemanan, nasab, keturunan, kekeluargaan, apapun itu namanya dalam kehidupan dunia, landasannya adalah takwa kepada Allah, maka pertemanan, kekeluargaan, keturunan Allah juga sertakan hingga di dalam surga Allah. Syaratnya pertemanan, kekeluargaan adalah di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikianlah keluarga kita, demikianlah persahabatan dan pertemanan kita, demikianlah kekeluargaan dan keturunan kita landasi atas dasar takwa kepada Allah, semangat beribadah, menjalankan tugas-tugas kita dengan baik, maka itu yang akan dikekalkan hingga kita semuanya kembali dipertemukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa catatan penting dari kisahnya Nabi Syuaib yang kita sadur dari ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, sehingga kita memenuhi unsur tadabbur dari ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang kisahnya para nabi. Lebih banyak kita kutip dari bukunya Imam Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, kisahnya para nabi dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan banyak manfaat dan ibrah dari perjalanan kisah-kisah para nabi, dan itu menjadi catatan investasi kita untuk kehidupan baik dunia kita dan untuk kehidupan baik akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kita sudahi majelis yang mulia ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khaira wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.